Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Wawan Channel. Kali ini kita akan vlog ke tempat yang ya untuk tempat-tempat wisata. Tempatnya sangat asri, sama seperti di puncak Bogor ya kawan-kawan. Ini posisinya berada di daerah Kabandungan, Kecamatan Kabandungan. Jadi kalau misalkan dari wilayah Sukabumi ataupun Bogor, patokannya stasiun Parung Kuda ya. Dari stasiun Parung Kuda naik ke atas terus ya, melewati Bojonggenteng, kemudian Kalapanunggal, baru Kabandungan. Dan saat ini saya ada di daerah Bojonggenteng. Jadi kalau misalnya dari Parung Kuda ke arah Kabandungan ini kurang lebih hampir 1 jam. Dan ini yang kita lewati ya cukup adem ya kawan-kawan, karena banyak pohon. Dan kebetulan juga ini memang kita masih pagi ya, masih pagi. Kita akan mereview tempat yang seperti puncak Bogor. Dan makanya saksikan terus perjalanan kali ini, ngevlog kali ini. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru menonton untuk bantu subscribe, like, and share agar YouTube ini semakin berkembang, agar saya juga semangat untuk membagi informasi ya. Oke, saksikan terus ya. Nah, di depan sini ada pertigaan ya. Kalau kawan-kawan ini nanti bisa lurus terus ya, jangan belok. Pertigaan ke kanan. Jadi kalau ke kanan itu ke daerah Gunung Endut ya, namanya daerah Gunung Endut. Masih wilayah Kalapanunggal juga, tapi ini agak-agak jauh ya, muter. Nah, ini sebelah kanan. Jadi kita lurus aja terus. Ini cuaca ya sedang mendung kawan-kawan. Ini sekitar jam 7:30 lewat ya. Ini kita melewati jalan yang ya lumayan rusak ya. Jadi kalau pakai motor ya bisa memilih jalan yang bagusnya gitu. Ini juga nih jalannya juga rusak kawan-kawan. Ini kita sudah masuk ke wilayah, mau masuk wilayah perbatasan Kalapanunggal Bojonggenteng. Ini jalan masih lurus terus kawan-kawan. Ini kalau yang mau menggunakan motor trail, motor cross, yang mungkin cocok lewat sini karena kondisi jalan ya. Emang ya tidak banyak ya yang rusak, banyak sekali. Yang bagus juga masih banyak juga di jalan itu.
depan ini ada pertigaan kawan-kawan. Jadi pertigaan ini tembusan jalan yang tadi kita lewati pertama ya, yang sebelah kanan. Jadi nembus ke sini. Di wilayah itu jalan alternatif tadi itu juga ada titik yang memang suka dijadikan tempat wisata ya, di daerah Gunung Dut. Nah ini pertiganya masuk dari sini di kawan-kawan. Jalan ini memang cukup ramai ya kawan-kawan ya, untuk daerah Kelapa ini banyak aktivitas warga, ada pasar kaget, kawasan yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan pas lagi ada pasar kaget itu banyak warga yang ya banyak berbelanja di situ. Begitu 2 kali. Nah kalau di sini kalau mau ke pasar utama Palang Kuda ya perjalanan hampir 1 jam menggunakan kendaraan umum, itu kalau mini itu. Lebih ramai ini ternyata kendaraan memang. Di depan itu terlihat gunung ya. Jadi emang di daerah sini banyak dikelilingi oleh gunung dan juga perbukitan.
jadi memang udaranya ya cukup sejuk ya. Tambah lagi kalau untuk di jalan-jalan, di jalan itu masih banyak pohon-pohon besar yang memang masih ada ya, menutupi ya panas terik matahari ya. Ya kalau di jalan-jalan ini ya masih kerasa adem ya kawan-kawan. Nah kalau sudah ramai perumahan, ramai rumah, memang pohon besar itu memang sudah tidak ada yang ditebang karena khawatir memang terkena pohon ya. Kalau tumbang itu terkena pohon. Nah itu di depan itu kaki gunung ya, sudah terlihat. Nah kita nanti akan spot yang emang seperti puncak Bogor ini, itu masih terus di depan, itu di bawah kaki Gunung Salak kawan-kawan. Dan itu posisinya masuk wilayah pembangkit listrik tenaga. Ada kendala. Tapi ada posisi di bank, jadi ramai di bank itu. Ini masih terus lurus terus kawan-kawan. Memang kalau pagi aktivitas cukup ramai kawan-kawan ya, yang berangkat kerja, yang berangkat sekolah. Pagi hari ini, hari Kamis, tadi itu ada pasar ya, pasar mingguan. Jadi tadi pun juga kelihatan macet ya, terhambat kita tadi perjalanan. Makin sini untuk udaranya semakin dingin, terasa dingin, anginnya terasa menggunakan motor ini. Pohon juga sih banyak pepohonan ya. Ini udah masuk ke kaki gunung, makin ke dalam makin dingin kawan-kawannya. Kiri kanan banyak dikelilingi pohon-pohon kebun ya, jadi emang terasa anginnya juga, cuacanya adem, semakin adem. Nah seperti ini pun jadi seperti lorong kawan-kawan ya, kiri kanan pohon. Jadi di tempat wisata ini, perkebunan teh, itu ada beberapa air terjun.
kabarnya ada 7 atau 9 titik ya air terjun, baik yang besar ataupun yang kecil. Nah, yang sudah menjadi tempat wisata itu ada 2 titik, namanya Curug Center, yang masuknya itu nanti ada pinggir jalan juga ada pabrik teh ya, Curug Center atau air terjun center itu di bagian bawah. Nah, bagian atasnya lagi itu ada yang disebut dengan Curug 3, Curug Tilu kalau di bahasa sini, bahasa Sundanya gitu. Dan di masing-masing curug ini juga itu sudah ada tempat yang memang disediakan bagi ya kawan-kawan yang mau camping ya. Cuma memang akses masuk ke dalamnya ya itu harus jalan. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 itu harus di ya masuk parkiran ya. Jadi kalau misalkan mau camping harus bilang dulu ya, nanti pun ada kontrol dari pengelola dan juga ada izin dari pengelola gitu. Biasanya kalau untuk masuk ke wilayah perkebunan ini itu ramainya di hari Minggu ya, pas lagi libur itu seringnya ramai itu di hari Minggu. Jadi kalau hari biasa emang sepi ya, hari biasa itu sepi, atau hari biasa di musim liburan anak sekolah, nah, itu suka ramai itu. Jadi memang ya, karena ini spot daerah pegunungan, maka jalan yang dilalui seperti ini ya. Dari awal tadi kita vlog itu jalannya belok-belok terus ya, kelok-kelok ya. Dan jalannya pun juga ya banyak yang memang ya ada yang rusak gitu ya, maklum di daerah. Ini kita nanti sebentar lagi akan masuk perbatasan Kabandungan. Itu ada jembatan di depan. Ini sepi perumahan penduduk. Ini kebun kiri kanan, pepohonan kiri kanan. Jadi nambah menjadi terasa iklimnya terasa dingin ya. Sangat indah ya. Kalau senang orang perkotaan mungkin melihat seperti ini ya pengen sekali kesini ya, karena emang adem. Nah, ini kita masuk perbatasan Lapanggal Kabandungan. Nanti kita juga tidak jauh lagi, tidak lama lagi kita akan masuk ke daerah perkebunannya kawan-kawan. Iya, perlu diketahui juga ini jalur ini juga itu sering dilewati bis kecil ya, dari arah Pelabuhan Ratu ke Bogor. Jadi memang dari jalur sini itu memang bisa masuk ke Bogor, Lewiliang Bogor ya. Jadi sebagai jalur alternatif. Dan untuk jalannya memang alhamdulillah udah bagus juga sih. Jadi yang dari arah yang mau ke arah sana, dari sini mungkin agak-agak rusak, tapi nanti di sana tuh udah banyak yang bagus ya. Jadi udah di aspal juga gitu. Jadi kawan-kawan yang mau mencoba ya nge-trip, mencoba ya perjalanan lintas Bogor Sukabumi lewat pegunungan ya, silakan coba nanti. Dan memang jalannya enak, adem ya kawan-kawan. Tapi memang sepi rumah penduduk kawan-kawan itu yang di daerah sudah masuk perbatasan Kabandungan Bogor. Nah, ini di depan ada pertigaan, kita lanjut lurus terus ya ke atas. Kalau ke kiri itu yang mau masuk ke Bogor juga masih lewati Kabandungan. Ini kita tanjakan terus ya kawan-kawan.
Ini udah masuk ke kaki bukitnya. Kalau mau menggunakan roda 4 ya harus hati-hati juga ya kan. Karena tadi yang saya bilang, ini banyak kendaraan yang naik turun ke perusahaan geothermal itu, jadi harus hati-hati. Bahkan ya seperti bis kecil pengangkut karyawan itu suka lewat, kadang pagi kadang sore kawan-kawan itu. Ini belokannya juga cukup ekstrim. Bagi yang roda 4 mau kesini ya harus hati-hati dan dicek kendaraan. Jadi kita masih tanjakan terus ya. Nanjak terus kawan-kawan. Jadi yang dari jauh pun di sini juga banyak penginapan ya kawan-kawan. Jadi kalau yang mau menginap di daerah sini pun juga bisa. Ya villa, ya perumahan, homestay, ada tuh. Jadi kawasan ini udah kelihatan daerah pegunungannya ya. Kita sudah memasuki ya, wilayah perkebunan. Tuh di atas bukit-bukitnya ya kawan-kawan. Ini tuh di sini tuh ada yang dikontrakan, ada yang penginapan. Ya, karena rumah yang dikontrakan untuk karyawan yang di gunung ini ya, geothermal gitu. Terasa kan kawan, anginnya terasa dingin ya. Itu di atas tuh ada perkebunan teh juga itu. Nah, di depan itu kebun teh juga sudah terlihat lagi. Nah di depan sini nanti untuk tempat wisata yang Curug Sentral ya, itu curugnya juga lumayan tinggi ya, kisaran 20 sampai 30 meter. Nah ini pabrik tuanya ya, pabrik teh ya, pabrik tua teh untuk di perkebunan teh ini tuh ya, masih beroperasi juga. Nah di sini, nah pintu masuknya Curug Center, masuk gerbang ke dalam. Jadi kalau mau ke Curug Center, tengok mas saya lurus terus, itu ada jalan ke arah kanan. Nanti di sana pun di dalam ada warga masyarakat yang memang tiket masuknya ya kawan-kawan itu. Dan di depan juga sudah terlihat kebun teh ya, tuh kawan-kawan. Nah ini kendaraan berat yang di geothermal itu ya, kendaraan berat. Sekarang kita lanjut lagi ke atas, kita lihat perkebunan tehnya yang memang seperti puncak Bogor ya kawan-kawan. Oh insyaallah ini sedang terguling ini kendaraan besar. Kita ya nggak kuat kayaknya. Ini tanjakannya cukup ekstrim. Kita naik ke atas ini tuh ya, sebenarnya udah perkebunan ya kawan-kawan. Tuh.
Jadi tanjakan ekstrimnya yang di situ aja, yang lainnya masih agak-agak landai, tapi ini masih nanjak terus kawan-kawan. Ya kalau misalkan yang mau main sini, ya motornya juga hati-hati, kalau sambil mobil juga hati-hati. Itu. Nah nanti di depan sini pun itu ada Curug 3. Nanti kita akan sampai ke Curug 3 ya, pintu masuknya. Kita tidak masuk dulu untuk ke tempat wisatanya ya, karena ini masih terlalu pagi ya, masih sepi juga, belum dibuka biasanya. Nah, ini warga yang siap-siap untuk mengambil teh ya kawan-kawan. Nah, bisa terlihat kawan-kawan pemandangan, masya Allah sungguh indah sekali. Ini memang ini untuk jalannya tidak terlalu lebar ya, karena memang karena jarang dilalui ya, jadi jalannya pun seperlunya aja, bukan jalur utama ini. Jadi ini jalan untuk perusahaan geotermal ke atas ini. Tapi ini cukup untuk 2 mobil lah, kiri kanan ini. Ini masih luasa juga. Ini tuh kawan-kawan kebun teh, dan juga di depan itu ada hutan juga ya. Ini kita di kaki Gunung Salak ya. Ini masuknya ke wilayah Kecamatan Kabandungan kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau yang kesini, nanti bisa ngambil di Google Map, bisa menuju ke Curug Sentral yang tadi di bawah, ataupun Curug 3 nanti yang ke atas, ataupun Geothermal Star Energy. Pasti akan melalui lewat jalan ini gitu. Masalah kawan-kawan ya bro. Cuaca cerah kawan-kawan. Oke, kita jangan dulu terus ya kawan-kawan, nanti kita sampai ke Curug 3 pos pintu masuk. Ini kan tuh. Lihat kawan-kawannya, pemandangannya, masya Allah itu ya, terlihat gunung. Tuh sama kayak yang di sana, gunung-gunung. Ini kita dikelilingi sama kebun teh ya. Tuh. Nah itu perusahaan geotermalnya yang ada uap ya, uap bumi, gas buminya. Nah, kita lanjut lagi ke atas dulu kawan-kawan, kita cek. Itu yang gedung di atas itu pintu masuk perusahaan geotermal itu ya kawan-kawan. Ini gunung, saya kurang tahu nama gunungnya apa ya.
Jadi di hutan-hutan yang di depan itu termasuk daerah konservasi juga. Jadi ada Gunung Halimun yang di belakangnya juga, itu tempat konservasi elang Jawa ya, Gunung Halimun. Kawan-kawan, ini tabung apa ya, tabung gas atau apa ini. Jadi geothermal ini untuk pasokan listrik ya untuk Pulau Jawa dan Bali. Cuma untuk di wilayah mananya ya saya kurang tahu juga. Cukup besar. Nah ini dia, kita masuk Curug 3 ya, wisata air terjun tuh. Nah, cuma ini hari ini libur ternyata tuh, tidak dibuka kawan-kawan, atau masih belum buka kayaknya. Karena memang kalau hari kerja emang jarang ya, sepi ya. Tuh ramainya biasanya emang ya pas hari Sabtu, Minggu ya. Itu. Tapi ternyata kalau misalnya nanti siang apakah buka atau nggak tahu juga. Itu. Ini ada tulisan selamat datang di Curug 3 dan Batu Ngampar. Ini kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan motovlog kali ini ya. Kita sudah mereview wilayah yang seperti Puncak Bogor ya kawan-kawan. Nah, itu pemandangannya Masya Allah ulang-ulang. Kalau dari atas semakin indah ya pemandangannya kawan-kawan. Ya kalau misalkan sore ini kabutnya itu udah turun ya, atau kalau pas pagi banget jam 7 itu kadang masih ada kabutnya kawan-kawan. Itu ini ya spot seperti Puncak Bogor kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi tujuan untuk wisata bagi kawan-kawan yang ingin ke tempat-tempat yang sejuk dan indah, termasuk juga bagi kawan-kawan yang ingin mau camping ya, bisa ke di 2 titik yang tadi. Ataupun kalau misalnya tidak camping mau menginap di penginapan, tadi pun di bawah juga ada kawan-kawannya, itu dipersilakan ya. Oke ya, semoga ini menjadi tujuan untuk berwisata keluarga ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya melalui motovlog ini di channel Wawan's Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga share agar YouTube ini bisa terus eksis dan semakin berkembang kawan-kawannya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.